kerajaan-Mu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada tercela. Jadikan aku hebat doamu bagi keselamatan bangsaku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Ya. Amin.
Baik, salam Bapak Ibu, apakah suara saya bisa didengar? Oh, ya. Ya, salam Bapak Ibu, apakah apakah suara saya bisa didengar? Bisa? Baik. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum kita akan masuk dalam persekutuan doa misi, waktu yang sangat indah malam hari ini, kita akan merenungkan sedikit firman Tuhan Bapak Ibu sekalian. Akhir-akhir ini saya tidak tahu apakah memang faktor gitu ya. Saya selalu mengingat masa-masa bahagia saya waktu kecil gitu ya. Salah satu kenangan yang sangat indah itu kan saya itu jadi orang percaya itu kelas 4 SD gitu ya. Kelas 4 SD saya menjadi orang percaya mengenal Tuhan Yesus dan langsung pada waktu itu menjadi anggota gereja sidang GSPI yang di Madiun, Gereja Sidang Persekutuan Injili Indonesia yang di Madiun. Nah Bapak Ibu sekalian, saya punya banyak sekali kenangan indah waktu SD itu sebagai orang Kristen mula-mula begitu ya Bapak Ibu. Dan salah satu kenangan yang paling indah itu ialah bagaimana kami itu bergaul dengan begitu banyak para misionaris pada waktu itu. Banyak sekali misionaris yang melayani kami, dan mereka dari berbagai negara ya, ada yang dari Amerika, Australia, dari Inggris dan sebagainya, Skotlandia. Nah, ada beberapa nama misi yang sangat melekat di hati saya, misalnya Pak Kalmir ya. Beliau itu yang memuridkan kami pemuda-pemudi di Madiun dan melatih kami untuk memberitakan Injil. Pak Lloyd ya, itu setiap Sabtu karena teman pemuda-pemudi itu tinggal di Pak Lloyd, setiap Sabtu kami tidur di rumah Pak Lloyd begitu ya. Terus yang berkesan juga Pak John Chamberlain ya. Beliau orang dari Inggris, tetapi bahasa Jawanya itu saya kalah gitu ya. Bahasa Jawanya itu begitu halus Pak John Chamberlain, dan kita semua tahu beliau ini salah satu menurut saya itu bapak rohani yang luar biasa. Waktu itu saya pengurus pemuda waktu SMA, saya wakil ketua Ibu Anik atau istri Pak Edi Sunarko itu adalah ketuanya. Dan 1 bulan sekali kami diundang di rumah Pak John Chamberlain ya, di Jalan Dr. Sutomo itu depan rumah sakit umum itu untuk rapat ya. Waduh, kalau diundang tuh senengnya bukan main ya. Padahal ya minum teh sama biskuit. Tapi begitu teduh sekali waktu itu ya. Walaupun hujan kita datang dan ketemu Pak John dan Ibu, begitu lembut Ibu itu, Bapak Ibu ini, dan membimbing kami. Juga Pak Shudmos yang luar biasa gitu ya. Membentuk kami pada waktu kami masih pemuda-pemudi. Bapak Ibu sekalian, kesan yang sangat kuat yang melekat di hati saya dari bapak-bapak misionaris itu ialah mereka itu sangat rohani gitu ya. Mereka sangat rohani, mereka sangat sederhana hidupnya itu. Pikirannya begitu sederhana dan kehidupan sehari-harinya begitu sederhana. Suatu hari Bapak Ibu sekalian, saya bekerja di Madiun itu setelah lulus SMA di sebuah penyalur jamu, pabrik jamu ya. Dealernya jamu itu, yang punya itu Kohsing namanya tuh. Nah, saya bekerja di situ beberapa minggu, setelah itu saya pamit. Saya pamit untuk sekolah teologi. Ternyata pada waktu saya pamit, Pak ini marah sekali sampai badannya gemetar. Saya masih ingat dia ambil uang di dalam tas itu, uang yang banyak sekali itu ditaruh di muka saya. Sabtu, kamu lihat uang ini, kamu nggak butuh uang kan? Iya Om, saya butuh. Kamu mau hidup seperti Pak Sutmos, lihat hidupnya begitu sederhana. Masa kamu mau hidup sederhana? Iya Om, tapi saya sudah berdoa untuk jadi hamba Tuhan. Nah, Pak Mo semua itu menjadi teladan yang luar biasa. Hidupnya begitu sederhana, dan yang sangat kuat itu adalah mengasihi jiwa-jiwa. Mengasihi jiwa-jiwa. Itu sangat melekat di hati kami, anak-anak muda pada waktu itu, dan generasi saya cukup banyak yang menjadi hamba Tuhan ya.
Ada lagu yang sederhana sekali zaman dulu itu, lagunya apa Budai? Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ini kami lengkap Bapak Ibu, cuma tidak masuk kamera semua. Lagunya sederhana. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri. Sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itu lagu yang sangat berkesan sekali, sederhana, indah. Itu kehidupan tempo dulu yang begitu membentuk saya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum berdoa, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membaca satu nats firman Tuhan yang amat sangat singkat, bahkan nats yang paling singkat di seluruh Alkitab, yakni yang terdapat dalam Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Kitab Mazmur pasal 117 ayat 1 dan 2. Ini firman Tuhan atau pasal yang terpendek dari seluruh pasal di Alkitab. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi bahwa ini adalah kitab di dalam Alkitab, ya, atau Mazmur yang terpendek, pasal yang terpendek, bahkan pasal yang terpendek dari seluruh Alkitab. Yang unik Bapak Ibu sekalian bahwa Mazmur ini di dalam teks bahasa Indonesia itu letaknya itu di tengah-tengah Alkitab. Letaknya itu di tengah-tengah Alkitab. Jadi kalau seluruh pasal di Alkitab itu kita ketahui jumlahnya itu, maka Mazmur 117 ayat 1 dan 2 itu ada di tengah-tengah pasal seluruh Alkitab. Nah, saya tidak mau mengembangkan alegorisasi, tetapi sebetulnya ini menjadi menarik sekali. Kenapa? Ini seolah-olah Mazmur itu semacam menjadi jantung dari Alkitab itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berdoa, mari kita sedikit mengambil waktu untuk merenungkan Mazmur ini. Mazmur yang sangat indah ini, di mana di dalam Mazmur ini kita menemukan tiga ungkapan yang sangat puitis, ya. Tiga ungkapan yang sangat puitis, ya, yang terkait dengan keindahan pekerjaan misi Allah itu yang dinyatakan di dalam bentuk puisi. Ada tiga ungkapan puitis yang sangat indah yang dikaitkan dengan pekerjaan misi yang menjadi fondasi dasar dari pekerjaan misi. Yang pertama ini saya sebut sebagai Mazmur ini adalah Mazmur teologis, gitu ya. Mazmur teologis. Mengapa Mazmur ini saya sebut sebagai Mazmur teologis? Karena Mazmur ini mengarahkan kepada sanjungan terhadap Allah itu, Bapak Ibu sekalian. Ini sangat indah sekali. Di dalam Mazmur ini kita menemukan jati diri Allah yang begitu agung, yang di dalam jati diri Allah itu kita itu menaruh harap kita. Kita itu menaruh ketenangan batin kita. Dikatakan di situ, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Dari bangsa menyempit, mengecil menjadi suku bangsa. Alasannya apa? Mengapa bangsa dan mengapa suku-suku
harus memegahkan Allah. Alasannya begitu jelas. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, mengapa kita mensyukuri kekristenan hidup Kristen kita? Mengapa kita bergembira mengerjakan tugas misi kita? Mengapa kita bergairah terhadap panggilan membagikan hidup kita? Alasannya begitu indah dan begitu luar biasa. Karena kita mengenal Allah yang jati dirinya itu menjadi tumpuan harapan kita. Hebat Allah itu. Kenapa? Karena kesetiaannya dan karena kasih-Nya. Karena kesetiaannya, karena kasih-Nya dan karena kesetiaannya. Itu kasih ini menjadi ciri dari karakter Allah yang luar biasa. Ya. Dan di situ kita berharap. Ya. Sebetulnya kata kesetiaan itu bisa diganti dengan kata kebenaran. Saudara, ada perpaduan yang begitu sempurna dalam diri Allah. Siapakah Allah itu? Maka secara teologis, secara ajaran yang bersifat ketuhanan, kita bisa memahami bahwa Allah itu dipahami sebagai Allah yang maha kasih dan maha benar. Kasih dan kebenaran yang absolut itu menyatu dan bertemu di dalam diri Allah itu. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, itulah sebabnya mengapa saudara sekalian kita bersyukur akan hal ini. Ya. Setiap kali kita melihat hidup kita, setiap kali kita menjalani hidup kita, mungkin di dalam situasi ini setiap hembusan nafas itu menjadi begitu berharga, gitu ya. Ya, saya sendiri kalau menghembuskan nafas panjang selalu ucapkan terima kasih Tuhan. Tapi sebetulnya dasar dari kebahagiaan kita bukan sekedar kita masih diberikan kemampuan bernafas. Dasar kebahagiaan kita oleh karena kita dimiliki dan memiliki Allah yang dasar sifatnya itu adalah maha kasih. Maha kasih itu ya. Dan benar, kasih dan maha benar. Nah, ini sungguh-sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya saya sebut ini sebagai mazmur teologis itu ya. Yang kedua yang menjadi alasan mengapa kita bergembira, bersukacita dalam melayani Tuhan, di dalam memenuhi panggilan kita, ya, dalam menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai kesukaan yang luar biasa. Alasan yang kedua saya menyebutnya sebagai mazmur sosiologis gitu ya. Sosiologis ini berbicara mengenai kekerabatan. Ini berbicara mengenai hal yang paling hakiki dari kemanusiaan itu. Manusia itu akan menjadi sangat bermartabat dari kehidupan sosiologisnya itu ya. Nah, ini luar biasa. Kalau kita membaca nats ini saudara sekalian, kita menemukan hal itu. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Saudara sekalian, di sini dikatakan, hai Israel. Hai umat Israel, bukan. Tapi, hai segala bangsa, hai segala suku bangsa. Nah, saudara sekalian, mazmur ini membangun nilai-nilai peradaban kemanusiaan yang begitu indah. Tidak ada alasan sedikit pun untuk membeda-bedakan manusia, suku, golongan, ras, terah, dan sebagainya. Memang manusia cenderung membuat penggolongan-penggolongan, begitu ya. Tetapi mazmur ini indah sekali. Saya merasa kalau kita ingin mengetahui sifat yang termulia dari manusia, mazmur ini menyatakannya. Mazmur ini telah menyatukan seluruh umat manusia, seluruh muka bumi dalam satu identitas, satu entitas sebagai umat Allah, sebagai bangsa manusia yang kepada mereka, kepada manusia itu, Allah itu tercermin dalam hidupnya.
Karena siapapun manusia itu adalah the image of God. Siapapun manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sangat menghiburkan kita. Nah, itu juga menjadi dasar dari dorongan kita. Jadi memberitakan Injil sama sekali tidak ada tekanan dan menurut saya tidak ada target. Memberitakan Injil adalah kehidupan itu sendiri. Suatu hari Bapak Ibu sekalian, Pak Joseph Tong cerita di kelas. Pada suatu hari dia mendengar ada sekelompok nelayan dari Vietnam, tidak tahu ceritanya bagaimana terdampar di pantai Florida, begitu ya. Lalu Pak Tong mengunjungi, saya juga heran ini saya, wah sudah jauh kalau dengan Pak Tong gitu ya. Saya mengunjungi, Pak Tong mengunjungi sekelompok orang itu dan dia mengambil beberapa orang di situ ya, sekitar 8 untuk ditampung, dicarikan visa macam-macam dan sebagainya untuk carikan kerja beberapa minggu di situ. Nah, ternyata mereka itu adalah orang-orang Konghucu gitu ya. Satu hari itu pimpinan itu minta izin kepada Pak Tong. Pak Tong, boleh saya itu ke kelenteng? Oh ya boleh, silakan saya antar. Dan itu berkali-kali. Akhirnya si pemimpin itu tanya kepada Pak Tong, Pak Tong ini orang Kristen ya? Iya, saya orang Kristen. Pak Tong pendeta ya? Iya, saya pendeta. Mengapa kok Pak Tong mau nolong kami? Kan kami bukan orang Kristen. Kamu ingin tahu mengapa, apa alasannya? Ya, kami ingin tahu. Alasannya karena saya Kristen. Alasannya karena saya Kristen. Nah, ini saudara sekalian, mazmur sosiologis. Kalau kita ingin menemukan nilai-nilai kemanusiaan yang paling hakiki, itu hanya ditemukan di dalam Allah sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, ungkapan yang ketiga, ungkapan puitis yang ketiga yang dikaitkan dengan keindahan pekerjaan misi adalah mazmur ini adalah mazmur misiologis. Mazmur ini adalah mazmur misiologis. Mazmur itu mengajak kepada kita bangsa-bangsa dan melihat dengan mata ilahi suku-suku bangsa. Betapa hati kita memohon anugerah Tuhan supaya kita diberikan hati Allah itu untuk melihat lingkungan kita, untuk melihat orang-orang yang belum percaya ini sebagai yang sangat dikasihi Tuhan. Dan kita telah dipercayakan harta yang begitu berharga ini untuk dibagikan kepada mereka. Apa yang harus kita bagikan? Yang harus kita bagikan ialah Allah yang karakternya adalah kasih dan setia, kasih dan benar. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa untuk renungan pada malam hari ini. Mohon Pak Yuri ya bisa berdoa untuk kita. Terima kasih.